Jelaskan tentang sistem sosial budaya suku Baduy. Nah, ini ada wilayah masyarakat suku Baduy yang akan dijelaskan oleh Hairul Rozi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini kami akan menjelaskan mengenai sistem sosial budaya suku Baduy. Yang pertama berkaitan dengan wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh oleh tim sosial forest di Indonesia, Banten merupakan wilayah yang berhutan paling luas di Jawa Barat dengan 354.970. Jenis vegetasinya antara lain ialah rasamala, saninten, dan nyamplung. Di wilayah hutan Banten itulah terdapat desa Kanekes yang luasnya mencapai 5.101,85 ha dengan jumlah masyarakat sekitar 5.000 orang yang terbesar di 10 kampung dalam Wilodadi. Desa Kanekes adalah suatu daerah yang hampir tanpa daratan karena hampir keseluruhan wilayah desa Kanekes adalah dataran tinggi yang berbukit. Kemudian ada asal mula kata Baduy. Menurut definisi yang diberikan oleh beberapa dosen, Baduy datang dari nama sebuah tempat yang dijadikan tempat hunian, sendang yang bernama Cibaduy. Tetapi ternyata nama sendang Cibaduy telah lahir setelah masyarakat mengasingkan diri untuk membuka kampung. Ada pendapat lain yang mengatakan kalau Baduy berasal dari kata Buddha yang berubah menjadi Baduy. Ada juga yang mengatakan dari kata Baduyut, kampung yang dijadikan tempat huniannya banyak tumbuhan pohon Baduyut. Atau Baduyut itu bisa kita sebutkan sebagai jenis beringin. Yang jelas kata Baduy lahir setelah masyarakat yang mengasingkan diri untuk membangun perkampungan yang sampai saat ini dikenal dengan panggilan orang Baduy. Menurut arti yang lebih luas, sebenarnya kata Baduy datang dari bahasa Arab yang mana Badui yang berasal dari kata badu atau badau yang artinya lautan pasir. Itu dalam Wilodadi 1986 dan masih banyak lagi tentang Baduy. Namun pernyataan bahwa Baduy berasal dari bahasa Arab badau atau daulah yang paling banyak ditemukan oleh beberapa ahli dan penulis. Kemudian ada orang Baduy dalam keberadaan masyarakat. Orang Baduy asal dari bataran Cikal. Menurut kepercayaan yang dianut oleh suku Baduy, mereka adalah keturunan Batara Cikal, salah satu dari tujuan dewa yang diutus turun ke bumi untuk menjaga harmoni dunia. Mereka percaya bahwa tanah kediaman mereka yang mereka sebut sebagai panca bumi adalah pusat dunia. Tempat manusia pertama kali ditemukan keberadaan masyarakat. Diduga pada zaman dulu keberadaan suku Baduy yang seperti mengasingkan diri dari pertumbuhan suatu masyarakat. Hal ini dikarenakan mereka adalah anggota kelompok masyarakat kerajaan Pajajaran yang menyelamatkan diri. Maka identitas dan jati diri sengaja ditutupi yang mungkin bertujuan untuk melindungi komunitas Baduy dari musuh. Dan ada pengaruh agama budaya dan Hindu. Pengaruh agama Buddha terlihat dari asal nama Baduy yang diungkapkan. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Baduy berasal dari kata Buddha, perkembangannya saat ini. Kepercayaan yang dianut masyarakat Baduy sudah dipengaruhi oleh agama Buddha dan Hindu. Pengaruh agama Islam. Kepercayaan masyarakat Baduy disebut Sunda Wiwitan yang berakar pada pemujaan wah nenek moyang, anime atau bisa disebut sebagai animisme. Namun perkembangan saat ini kepercayaan Sunda Wiwitan sudah dipengaruhi oleh agama Islam. Banyak warga yang memeluk agama Islam namun masih tetap mempercayai kepercayaan Sunda Wiwitan.
Kemudian ada kelompok etnis Baduy, terdapat 3 kelompok etnis Baduy terbagi menjadi 3, yaitu Baduy dalam, Tangtu, Baduy luar, Penamping, dan Baduy Dangka. Ketiga kelompok Baduy tersebut tinggal di sekitar desa Kanekes dan di luar desa Baduy luar, memiliki pakaian khas dan ikat kepala yang berwarna hitam. Sedangkan Baduy Dangka berfungsi sebagai buffer zone atau pengaruh dari luar. Next, Jod. Kemudian ada hukum-hukum masyarakat Baduy. Hukum masyarakat Baduy memiliki hukum tindak pidana yang digunakan dalam aturan suku Baduy. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar akan mendapatkan hukuman atau sanksi tersendiri. Hukuman itu disesuaikan dengan kategori pelanggaran yang terdiri atas pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Hukuman ringan dalam bentuk pemanggilan si pelanggar aturan oleh puung untuk diberikan peringatan, contohnya beradu mulut antara 2 atau lebih warga Baduy. Kemudian ada hukuman berat, diperuntuk bagi mereka yang melakukan pelanggaran berat. Pelaku pelanggaran yang mendapatkan hukuman ini dipanggil oleh jaro setempat dan diberi peringatan, contohnya disantet, bahkan dikeluarkan dari Baduy dalam ke Baduy luar, atau mungkin dikeluarkan dari luar suku Baduy. Jadi untuk sistem hukum masyarakat Baduy masihlah sangat kuat dan berhubungan dengan tradisi leluhur yang tidak boleh dilanggar. Jika berani melanggar, maka sanksi yang diberikan akan dipertimbangkan antara hukum ringan dan hukum berat. Next. Kemudian di sini ada sistem pemerintahan dan kepercayaan. Ada sistem pemerintah nasional. Sistem pemerintah nasional ini dipimpin oleh kepala desa yang disebut jaro pamarentah yang berada di bawah camat. Jaro pamarentah ini memiliki tugas sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah nasional, bisa dengan Pemprov, Pemkot, atau dengan Pemda, dengan juru bicara yang disebut jaro tangtu dan jaro tanggungang. Kemudian ada sistem adat. Secara adat masyarakat Baduy Kanekes dipimpin oleh puung yang ada di 3 kampung Tangtu Pucuk. Pucuk pemimpin adat dipimpin oleh puung Tritunggal, yaitu puung Sandi di kampung Cikesik, puung Jante di kampung Cibeo, dan puung Kite di Cikartawana. Jabatan puung tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Puung bertugas sebagai pengendali hukum adat dan tatanan kehidupan masyarakat yang menganut ajaran Sunda Wiwitan dan peninggalan nenek moyang lainnya. Kemudian ada sistem kekerabatan. Masyarakat Baduy memiliki sistem kekerabatan yang dianut di tempat. Suku Baduy menggunakan sistem kekerabatan bilineal, yaitu mereka mengikuti garis keturunan dari ayah dan ibu. Di dalam proses pernikahan, pasangan yang akan menikah selalu dijodohkan orang tua atau kerabat. Masyarakat Baduy masih menggunakan sistem perjodohan dalam proses pernikahan. Dapat disimpulkan bahwa masyarakat Baduy hanya bisa menikah dengan cara dijodohkan dari suku itu sendiri. Tidak bisa dari suku lain selain dari suku Baduy. Kemudian terakhir ada kepercayaan. Kepercayaan suku Baduy atau masyarakat Kanekes sendiri sering disebut dengan Sunda Wiwitan. Berdasarkan pada pemujaan nenek moyang, animisme, namun semakin berkembang dan dipengaruhi oleh agama lainnya seperti agama Islam, Buddha, dan Hindu. Namun inti dari kepercayaan itu sendiri ditunjukkan dengan ketentuan adat yang mutlak dengan adanya ikukuh atau kepatuhan dengan konsep tidak ada perubahan sesedikit mungkin atau tanpa perubahan tertentu. Selanjutnya yaitu sistem sosial dan mata pencarian. Yang pertama itu ada bertani. Bertani adalah salah satu mata pencarian masyarakat Baduy pada umumnya yang dilakukan hampir seluruh masyarakat Baduy. Sebelum memulai masa tanam, masyarakat Baduy melakukan ritual yang disebut ngasek, bersih lahan atau yang disebut nyacar. Membakar lahan supaya subur disebut ngadruk. Ada kurang 40 jenis
Ada kurang lebih 40 jenis padi yang ditanam dan tumbuh di sekitar suku Baduy. Perawatan padinya pun berada dalam masyarakat di tempat lain. Untuk perawatan padi masyarakat Baduy menggunakan tanaman alami seperti cangkudu, tamiah, gempol, pancing, tawa, dan lajak sebagai pestisida alami. Pola bercocok tanam masyarakat Baduy sangat tradisional dan memegang adat leluhur. Yang kedua ada bercocok tanam dan berladang. Bercocok tanam dan berladang adalah salah satu mata pencaharian suku Baduy. Mereka memproduksi makanan sendiri yang diperoleh dari hasil bercocok tanam dan berladang. Yang ketiga ada menjual buah-buahan. Selain bertani bercocok tanam serta berladang, masyarakat Baduy juga menjual hasil beberapa mata pencaharian. Mereka juga menjual buah-buahan yang didapat dari hutan maupun ladang seperti durian, asam keranji, dan madu hutan. Nah, di sini juga ada bahasa ya sebagai salah satu identitas dari berbagai daerah adalah bahasa. Begitu untuk suku Baduy juga memiliki bahasa daerah sendiri. Untuk bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda dialek Sunda Banten. Orang Kenekes dalam tidak mengenal budaya tulis sehingga adat istiadat kepercayaan agama dan centan nenek moyang hanya tersimpan di dalam tulisan lisan saja. Jadi salah satu identitas bahasa dari suku Baduy adalah bahasa dialek Sunda Banten yang digunakan untuk berkomunikasi sehari-hari. Kemudian ada lagu daerah. Di setiap suku pastilah ada lagu daerah yang ada dalam suku tersebut. Contohnya suku Baduy yang memiliki lagu khusus yang digunakan dalam acara-acara tertentu seperti upacara-upacara tertentu. Masyarakat Baduy bisa menyanyikan lagu-lagu tertentu untuk memenahkan upacara tersebut. Dan lagu daerah yang bisa dinyanyikan adalah lagu Cikerile dan Kindung Pantun yang sering digunakan dalam acara pernikahan. Maka dapat disimpulkan bahwa di setiap acara-acara seperti halnya upacara-upacara adat Baduy, maka masyarakat Baduy akan menyanyikan lagu tersebut. Nah, ini ada macam-macam, ada 6 macam upacara adat. Yang pertama ada upacara Kawalu, ada upacara Ngalaksa, upacara Serba atau Saba, ada upacara menanam padi, ada upacara kelahiran, dan upacara perkawinan. Kemudian ada pakaian adat. Di suku Baduy terdiri dari beberapa kelompok masyarakat, namun pandangan suku Baduy mereka berasal dari satu keturunan yang memiliki keyakinan, tingkah laku, cita-cita, dan termasuk berbusana yang sama. Apabila ada perbedaan dalam busana, itu hanya terletak pada dasar model dan warna saja. Baduy dalam merupakan masyarakat yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya dengan kuat dan tidak terpengaruh budaya luar. Ini berbeda dengan Baduy luar yang mulai terpengaruh budaya luar. Perbedaan antara Baduy dalam dan Baduy luar dapat dilihat dari cara mereka berbusana berdasarkan status sosial, tingkat umur, maupun fungsinya. Perbedaan busana hanya didasarkan pada jenis kelamin dan tingkat kepatuhan pada adat. Sekilas mereka terlihat sama. Terlihat sama ini karena mereka masih dalam suku yang sama. Hanya saja Baduy luar sudah terpengaruh dari budaya luar, salah satunya adalah model pakaian. Nah, ini ada Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam, laki-laki memakai baju lengan panjang yang disebut jamang sangsang karena cara memakainya hanya disangsang atau dilekatkan pada badan. Kemudian untuk wanita Baduy dalam menggunakan busana serupa sarung berwarna putih dari tumit sampai dada, biasa digunakan untuk pakaian sehari-hari di rumah. Kemudian untuk Baduy luar, laki-lakinya itu berbusana yang dipakai seperti baju kampret berwarna hitam, ikat kepala berwarna biru tua dengan corak batik. Desain bajunya juga terbelah dua sampai ke bawah.
Untuk wanita Baduy luar mengenakan busana serupa sarung berwarna biru kehitam-hitaman dari tumit sampai dada. Biasa digunakan pakaian sama untuk sehari-hari di rumah. Next. Nah, di sini ada macam-macam ciri khas kerajinan senjata suku Baduy. Nah, yang pertama itu ada golok atau bedok. Senjata ini biasa digunakan masyarakat Baduy, salah satunya untuk atribut sehari-hari seperti menebang pohon dan mengambil bambu atau keperluan lainnya. Kemudian ada kujang. Kujang adalah alat untuk keperluan bercocok tanam, misalnya untuk nyacar atau ngoret, dan dibuat benda seperti ini di daerah Sunda yang lain sering dinamakan arit. Kujang ini dibuat dari bahan besi atau baja. Next. Nah, kemudian ini ada kapak baliung. Kapak baliung adalah alat untuk menebang pohon besar atau sebagai salah satu perkakas untuk membangun rumah. Di daerah lain disebut juga kapak. Kemudian ada lodong. Lodong adalah sebuah wadah yang terbuat dari bambu yang digunakan masyarakat Baduy, terutama kaum wanita sebagai wadah air nira dari pohon aren. Salah satu kegiatan wanita di suku Baduy adalah mencari lahang untuk dijadikan gula aren. Setiap pagi mereka membawa lodong atau gelondong bambu sepanjangnya 1 meter untuk menampung lahang air nira dari pohon aren yang tumbuh di sekitar kampung dan hutan. Setelah terkumpul, digodoklah lahang itu hingga kental sebelum kemudian dicetak menggunakan tempurung menjadi gula aren yang siap dijual. Next. Nah, ini ada kesimpulan akhirnya. Jadi suku Baduy adalah salah satu suku di Indonesia yang mendiami wilayah Banten dan masih sangat menjaga kelestarian budayanya. Suku Baduy terbagi menjadi 3. Yang pertama ada Baduy dalam yang memiliki ciri khas berpakaian serba putih, begitu ketat dalam adat. Yang kedua itu ada Baduy luar yang memiliki ciri khas pakaian berwarna hitam, tinggal di sekeliling Baduy dalam. Sudah sedikit mendapat pengaruh dari luar. Yang ketiga ada Baduy Dangka yang tinggal di luar wilayah Kemenkes yang mengikuti NKRI dan sistem adat yang dipimpin oleh Puan. Dalam masyarakat Baduy ada 2 macam hukum, yaitu hukum ringan dan hukum berat. Hukum tersebut dijatuhkan apabila ada masyarakat yang melanggar aturan adat maupun pemerintah. Masyarakat Baduy kebanyakan bermata pencaharian sebagai petani dan peladang. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda dialek Banten dan terkadang juga menggunakan bahasa Indonesia. Angklung, buhun, kecapi adalah beberapa alat musik yang selalu digunakan dalam upacara kawalu, ngalaksa, sabak, kalahiran, dan upacara lain di suku Baduy. Sekian. Ada yang ingin bertanya, teman-teman?